Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Ya, Tuhan Yesus luar biasa, amin. Kita dalam bulan-bulan ini bicara tentang menyatakan kuasa Allah di dalam saya, di dalam diri Anda dan saya. Ya, tujuan daripada firman ini supaya kita dapat memperkenalkan Yesus menjadi saksinya dan menjadi saksi. Ya, ini tujuan utama kita. Supaya lewat hidupmu Yesus boleh diperkenalkan dan Anda menjadi saksinya. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya kita mesti menyatakan kuasa Allah di dalam diri kita. Nah, kita mau belajar daripada firman Tuhan tentang seorang pribadi ya, yang bernama Yosafat. Ini pribadi yang luar biasa, ya, pribadi yang benar-benar mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya, dan dia menyatakan kuasa Tuhan dalam hidupnya, sehingga ketika dia berhasil mengalahkan musuhnya, dia mengadakan satu pesta pujian. Maka di situ ada namanya lembah pujian. Nah, mari kita belajar dari seorang Yosafat dalam 2 Tawari pasal 20 ayat 1 sampai 32. Tapi kita mau baca dari ayat 1 sampai 4 bersama-sama. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai 4 kita akan baca bersama-sama. Yang sudah katakan amin. Kita akan baca bersama-sama 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Mayunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat jadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Anda garis bawahi kata mencari Tuhan. Kalau Anda perhatikan ayat yang pertama dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan Mayunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ya. Ini yang namanya masalah itu kalau datang itu selalu apa? Tiba-tiba. Nah, pertanyaannya bukan masalahnya, ya, tapi kita lihat dalam ayat 3, Yosafat menjadi takut. Ketika masalah datang dalam hidup kita, pergumulan semua apapun ya, Anda menghadapi itu takut normal. Yang namanya orang berhadapan dengan masalah, apalagi itu masalah besar, takut itu normal. Tapi bukan masalah takutnya, keputusan yang kamu ambil itu yang menentukan hasil. Makanya kalau Anda perhatikan ayat 3a dari pasal 20, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan. Biasanya orang kalau udah takut, khawatir, ngambil keputusan. Ada yang keputusannya siapa yang bisa dimintai tolong, ada yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi di sini puji nama Tuhan, Yosafat mengambil keputusan mencari ya, Tuhan. Ini keputusan yang ekstrim, keputusan yang tidak umum. Orang punya masalah besar, diserang oleh laskar yang besar, ya keputusannya mesti cari bantuan dong. Betul ya? Ketika kita punya masalah besar, malah kamu datang cari Tuhan. Orang yang memang Tuhan bisa tolong kamu.
Tapi Yosafat tidak peduli. Dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini keputusan ekstrim. Ketika masalah mendatangi Anda, keputusan apa yang kamu ambil? Ada orang yang ketika menghadapi masalah cari teman cuma hanya untuk curhat. Dikasih tahu malah marah. Ada orang yang mendatangi masalah cari siapa yang bisa ditolong, bisa nolong. Sekarang Anda dalam posisi yang mana? Ketika masalah mendatangi Anda, keputusan apa yang kamu ambil? Memang keputusan mencari Tuhan itu bukan keputusan yang disukai. Kenapa? Karena orang mencari Tuhan itu apa yang didapatkan. Orang kepinginnya masalahnya cepat ada solusi. Nah, ketika kita mencari Tuhan, selalu bicara proses. Dan itu bukan keputusan yang disenangi. Kenapa? Ketika kita mencari Tuhan, misalnya kita difitnah, disakiti orang. Ketika kita mencari Tuhan, kita tahu dalam benak kita, aku harus ngampuni. Itu keputusan yang ekstrim, keputusan yang tidak disukai. Yang seringkali orang berkata begini, ngapain aku cari Tuhan? Tapi ini yang saya kagumi dari Yosafat, dia nggak peduli. Dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Anda dan saya mesti menjadi pribadi-pribadi yang ketika menghadapi masalah, Anda mesti punya dalam benakmu satu, aku mesti cari Tuhan. Mesti berani mengambil satu keputusan apapun masalahmu. Ketika kamu mengambil keputusan, jangan biarkan keputusanmu di luar keterlibatan daripada Tuhan. Ingat itu. Ada satu raja, namanya Raja Sedekia. Dia suatu ketika dia tanya sama seorang nabi, namanya Yeremia, apa yang harus aku lakukan dengan Babel? Yeremia ngomong gini, serahkan dirimu kepada Babel, maka nyawamu akan terpelihara. Dan Babel tidak akan nanti membakar kotamu. Kalau kamu mau menyerahkan diri. Tapi di sisi lain, pasukan-pasukan panglima-panglimanya dia berpikir ini, kenapa kamu harus mendengar Yeremia? Itu melemahkan semangat pahlawan kita. Akhirnya mereka berpikir, kita mesti cari pertolongan. Dan mereka mendapatkan pertolongan dari yang namanya Firaun, Raja Mesir. Waktu mereka mendapat pertolongan, masalah selesai nggak? Selesai. Sementara. Ternyata masalah yang selesai sementara berujung kepada masalah yang lebih besar dari yang sebelumnya dihadapi. Kenapa? Karena waktu itu Babel kembali lagi. Dia membakar kota-kota di Yehuda. Dia membunuh anak istri Sedekia di depan matanya. Setelah itu Sedekia mengalami namanya kebutaan, dibutakan oleh Raja Babel. Anda perhatikan. Bisa nggak masalah selesai kekuatan? Bisa. Tapi ingat, justru itu akan memperparah keadaan. Dan di sini Yosafat dia memilih untuk mencari Tuhan, karena dia tahu ketika aku mencari Tuhan, maka Tuhan yang akan menyelesaikan bagiku dengan sempurna. Amin. Ini loh, seringkali banyak orang lupa kalau dia punya Tuhan yang dasar. Makanya saya katakan di dalam Amos, ya firman Tuhan katakan di dalam Amos 5 ayat 4 dan 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Biasanya kalau Tuhan dicari, kita mendapat hidup. Gandengannya hidup itu selalu damai sejahtera. Ini yang kita cari. Makanya kenapa Anda dan saya perlu mencari Tuhan. Nah, bagaimana cara mencari Tuhan? Dengan mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Ayat 12b dikatakan,
Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Anda lihat ini. Yosafat bilang gini, aku nggak tahu lagi. Mungkin juga Anda menghadapi, aku nggak ngerti lagi apa yang aku lakukan. Jalan buntu, segala jalan, aku nggak ngerti. Tapi kata-kata ini dilanjut oleh Yosafat. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Dikatakan tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini artinya begini, Yosafat tidak mau melihat kenyataan yang membuat kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, dan lain-lain. Dia lebih memilih mengarahkan matanya kepada Tuhan. Anda tahu, masalah itu awalnya segini, seperti iklan, dia berjalan di depan mata penutup. Ketika kamu mulai cari Tuhan, mulai iklan dan memangnya kalau Tuhan bisa menolong kamu, kamu singkir. Muncul lagi, memangnya Tuhan kasih kamu jalan keluar, kamu singkir. Tapi ketika kamu, memangnya Tuhan bisa menolong kamu, kamu respon, maka tangan ini akan jadi lebih besar. Semakin kamu respon, maka ini semakin besar. Dan hidupmu akan tenggelam di dalam ketakutan. Hidupmu akan tenggelam di dalam ketakutan. Ayo sahabat, dia lebih memilih untuk menyingkirkan kenyataan. Ya Tuhan, aku nggak ngerti apa yang aku lakukan, tapi mataku tertuju kepadamu. Aku nggak mau peduli dengan kenyataan, karena aku percaya ini bisa berubah ketika mataku tertuju kepadamu. Amin. Amin. Inilah yang namanya peperangan yang sesungguhnya. Ini namanya peperangan sesungguhnya. Peperanganmu bukan di sini. Peperanganmu ketika kamu keluar di sana. Keluar dari sini kamu perang. Kenapa? Ketika kamu keluar dari sini, kenyataan itu akan langsung datang. Pak Pendeta tadi ngomong ngawur. Memang kalau Tuhan bisa tahu, kenapa hidupmu begitu? Itu langsung hanya ketika kamu dihadapkan dengan begitu, perkataanmu itu penting. Kayaknya nih, peperangan kita yang sesungguhnya itu bukan di ruang doa. Ruang doa itu kamu sedang mengisi amunisimu. Ketika kamu keluar loh, berhadapan muncul, mana Tuhanmu? Mana kamu dan menyembah, mana ada mujizat? Mulai ngomong, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat bahwa mujizat setiap hari. Ini Anda mesti terus. Makanya Anda itu dan saya itu ujian penyembahanmu itu dahsyat. Karena mengarahkan matamu kepada yang namanya Tuhan. Nanti Pak Ali ya, mengarahkan Anda. Kita diarahkan bersyukur, fokus. Bukan kepada kenyataan-kenyataan yang membuat seharusnya Anda bisa bersungguh-sungguh. Bersyukur, wah ini peperangannya sesungguhnya. Capek gak? Capek, ini peperangannya paling capek. Iya. Makanya pentingnya memperkatakan perkataan kehidupan ketika iblis menebarkan perkataan dusta. Ini. Iblis itu akan terus menebarkan untuk supaya Anda menjadi lemah. Ya kemarin apa itu? Pak Ming yang kirim satu video saya nonton itu. Kita coba mau praktek Pak Alif ini. Jadi sini Pak Alif sebentar. Kita mau lihat. Ya Pak Alif tangannya begini. Buat ya. Buat ya ini saya nggak buat. Coba Allah udah siap. Allah udah siap. Ya.
Tahan. Ngomong aku khawatir. Aku khawatir. Pak Ali kan kuat loh, Pak Ali. Aku khawatir. Ya benar ya. Aku khawatir. Betul ya? Nah, Aku khawatir. aku khawatir. Aku dahsyat. Allah aku dahsyat. Dia masih bisa tahan. Coba ngomong, aku takut. Aku takut. Tahan. Aku takut. Ngomong. Aku takut. Mungkin tidak percaya. Coba, ya Peter sini kita. Masih muda ini. Saya mau buktikan bahwa ini bukan main-main. Ujian penyembahanmu itu dahsyat. Coba. Tahan ya, pat-pat ya. Kamu masih muda kan? Pat-pat. Allah itu dahsyat. Allah aku dahsyat. Dia bisa tahan. Coba. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahanlah. Aku khawatir. Aku khawatir. Tahanlah. Aku takut. Aku takut. Tahanlah. Gak bisa deh. Kenapa? Besit. Kamu tahu, perkataanmu itu memberikan otoritas kepada tubuhmu. Perkataanmu itu menggerakkan kuasa Allah dalam hidupmu. Makanya ketika ngomong Allah dahsyat, itu tubuhmu tuh menggerakkan, perkataan itu menggerakkan kuasa Tuhan yang dahsyat. Lagi ya, satu lagi ya. Siapa yang mau coba? Ayo. Nah, ini parut di sini, ini badannya besar nih. Satu lagi, supaya Anda semakin percaya bahwa kuasa perkataan itu dahsyat. Oh, Pak Api ya, Pak Api sini berdua, ayo, sini, ayo, Pak Api sini, ayo Pak Api sini Pak Api, ayo, Pak Api yang turunkan ya. Coba tahan dulu. Tahan. Yang besar sama yang kecil. Tangannya gini Pak, disatuin. Pat. Nah, udah kuat ya. Yuk. Allah itu dahsyat. Tahan. Ya. Bisa tahan. Tahan. Coba Pak Api aja, Pak Api yang gini nah. Pak Api tahan ya. Allah itu dahsyat ngomong. Allah itu dahsyat. Nah, di sana. Coba. Aku khawatir. Nah, tidak ada tenaga. Nah itu. Terima kasih ya. Jadi ini ada sesuatu yang dahsyat. Waktu saya melihat ini, saya tahu wah, iblis itu ingin meruntuhkan. Dia menebarkan dusta supaya Anda setuju dengan dia. Ketika kapan Anda setuju? Ketika Anda mulai memperkatakan sumut-sumut, ketika Anda memperkatakan hal-hal yang tak baik, hal-hal yang negatif. Anda sedang begini, setuju dengan iblis untuk supaya iblis meruntuhkan iman. Makanya kenapa? Bagaimana caranya untuk mengalahkan perkataan dusta? Yaitu dengan cara memperkatakan perkataan kehidupan. Makanya Paulus ngomong, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi karena kamu percaya, kamu berkata-kata. Dan tanpa sadar begini, kenapa Anda percaya? Karena nggak percaya. Jadi posisi kita ini posisi tidak percaya di sini. Ketika Anda ditebar ini, semakin nggak percaya. Tapi ketika Anda mulai memperkatakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat, aku percaya Tuhan beserta hidupku, aku percaya Tuhan beserta Tuhan kemenanganku, Tuhan kekuatanku, Tuhan memulihku, Anda berjalan. Untuk pada posisi percaya, untuk supaya kuasa Tuhan bergerak dalam hidup. Tapi ketika Anda mulai berjalan di sini, Anda mulai, mulai Tuhan besertaku, tapi sini, aku khawatir, aku takut, Anda balik lagi. Tanpa sadar banyak orang percaya sudah berjalan ke setengah jalan, karena nggak lihat kenyataan kok begini, mulai khawatir, bimbang, takut, kecewa, sakit hati, balik. Kenapa? Karena iblis menebarkan kebohongan. Mana Tuhan? Mana kuasanya? Kata Pak Pendeta, kamu sudah praktek mana? Buktinya itu lihat. Tapi kalau ngomong gini, karena aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Apa bukti kamu percaya? Ketika kamu berkata-kata,
ketika kamu memuji menyembah. Kenapa pujian menyembah kita dahsyat? Karena ada satu perkataan kehidupan yang kita ucapkan dengan iman kita. Yesus pernah ngomong gini, lalu Yesus berkata kepada pewira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dalam Matius 29, Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Apa buktinya kak iman? Iman gak kelihatan. Apa buktinya? Apa yang kamu ucapkan? Kayaknya semakin kamu mengucapkan perkataan kehidupan, engkau sudah berkati, Tuhan jadi, aku diberkati, Tuhan jadi, aku diberkati. Mana? Tuhan berkati, tidak peduli. Ternyata aku diberkati, hidupku diberkati, keluargaku diberkati. Anda sedang mau menyatakan kuasa Tuhan supaya jadi sesuai dengan imanmu. Nah itu peperangan sesungguhnya. Nanti Anda pulang praktek, capek deh. Melawan diri sendiri namanya nyangkal diri. Itu capek. Kenapa? Karena ketika kau ngomong perkataan kehidupan, iblis ngomong menambahkan perkataan kebohongan. Mana? Apa yang kamu ngomongkan memang terjadi. Lihat kenyataannya. Kamu ngomong terus sampai ketidakpercayaanmu itu hilang, sampai ketakutanmu itu hilang, sampai kekhawatiranmu itu hilang. Itu peperangan yang sangat melelahkan. Daud itu pernah ngomong di dalam Mazmur. Dia perintahkan, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Dialah penolongku dan pengharapanku. Dia katakan, hai jiwaku, janganlah menekan aku. Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya. Itu Daud sampai nangis. Kenapa? Karena ini terus melawan. Makanya Paulus ngomong, karena aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Aku hidup bukan karena melihat, karena percaya. Nah ini mengarahkan pandangan. Ini peperangan yang sesungguhnya. Peperangan kita bukan di sini. Di sini enak, makanya kenapa pentingnya ibadah, kita bersekutu. Ngisi amunisi. Ini Anda diisi amunisinya. Supaya keluar. Perangnya itu Anda bisa praktek. Ini Anda kalau di dalam doamu kan kemarin minggu lalu, asal percaya dan tidak bimbang. Termasuk dalam doa-doamu yang mungkin mustahil. Anda mesti berani untuk memperkatakan. Kenapa? Karena siapa yang pegang hati orang? Siapa yang pegang berkat? Siapa yang pegang kuasa? Tuhan. Kayaknya kita itu masih menggerakkan melalui perkataan. Ya. Sehingga Allah itu berperang buat kita. Ya. Dan berucapkanlah hai seluruh Yehuda dan menuju Yerusalem, Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi bukan kita yang berperang, Allah. Dalam hidupmu yang berperang itu bukan kamu. Kamu tuh melakukan bagian. Kalau kamu berperang dengan kekuatan, saya yakin kenapa banyak orang stres.
Kenapa banyak orang takut? Kenapa banyak orang khawatir? Karena dia berperang sendiri. Tapi kalau Tuhan yang berperang buat kita, maka yang terjadi kita akan belajar bersyukur. Tuhan, terima kasih. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, tapi mataku tertuju kepada. Kita bisa menyanyi, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang mau mengarahkan. Karena kita sedang belajar Tuhan yang berperang buat aku. Berkat Tuhan yang atur. Bagianku aku bersyukur mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku dengan maksimal. Urusan berkat Tuhan yang atur. Ketika kamu ingin memenangkan keluargamu, kamu yang kamu lakukan, kamu tetap terus bersyukur, memperkatakan kehidupan untuk keluargamu, melakukan yang terbaik. Masalah berubah, bukan urusannya Tuhan. Tuhan yang berperang buat kamu. Kamu nggak perlu ikut campur. Kamu nggak tahu gimana hasilnya. Nanti itu bukan urusan kita. Urusanmu adalah kamu mau menyembah, memuji, mau bersyukur, mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan buat keluargamu. Bagaimana hasilnya? Bukan urusanmu. Itu urusannya Tuhan. Makanya di sini saya katakan syaratnya mau bekerja sama. Saya nggak mungkin bisa melakukan sesuatu bersama-sama dengan Pak Alex kalau tidak mau kerjasama dengan saya. Butuh kerjasama. Saya melakukan bagian saya, Pak Alex melakukan bagiannya. Itulah namanya kerjasama, saling mengisi. Kerjasama bukan berarti semuanya Pak Alex, bukan. Saya melakukan bagian saya, Pak Alex melakukan bagiannya. Kita saling mengisi. Itu namanya bekerja sama. Kita dengan Tuhan juga gitu. Kita dengan Tuhan saling mengisi. Kita lakukan bagiannya, bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya. Apa bagian yang Tuhan bisa lakukan? Hal-hal yang mustahil buat Anda. Jalan yang tertutup terbuka, itu pekerjaan saya. Tuhan. Kalau iblis tutup jalan, memang bisa buka. Nggak bisa. Mau pakai kekuatanmu, Tuhan izinkan iblis tutup jalan, nggak bisa. Berkat pemulihan, kesembuhan. Kalau Tuhan berkata, ya kan serahin, kamu mau apa? Tuhan izinkan. Masalah-masalah dalam hidupmu memang bisa kamu selesaikan dengan sempurna, tidak bisa. Oh, Tuhan tidak bekerja sama dengan kita, tidak bisa. Apalagi dalam pemulihan keluarga, hati, apalagi hati. Siapa yang pakai hati orang? Tuhan. Orang hatinya kalau udah dikuasai sama si jahat, memang apa yang bisa kita lakukan? Kamu mau ngomong berdosa nggak bisa. Kalau enggak Tuhan yang bekerja, berkarya dalam hidup orang itu tidak bisa. Makanya kenapa kita tuh perlu memperkatakan kehidupan. Ketika kita memperkatakan kehidupan, kita sedang menawarkan atau memberikan obat penawar untuk racun-racun itu. Karena iblis berusaha untuk menebarkan racun dalam hidup. Makanya orang kalau khawatir, takut, sakit hati, suka ngomel, itu sebenarnya sedang setuju dengan iblis. Dan kedua, dia sedang mengeluarkan racun, itu namanya hormon kortisol. Racun dalam hidup itu dikeluarkan dan dia sedang mengeluarkan melalui mulutnya racun-racun untuk supaya orang-orang yang mendengar itu juga kena racun. Hati-hati ya. Makanya kita perlu kerjasama supaya Tuhan itu bisa bekerja dalam hidup kita. Seperti contoh motor, Anda punya kunci kontak,
Kita juga sama, punya kunci kontak, punya iman. Dimasukkan ke dalam top kontaknya, di-on-kan. Bisa jalan nggak? Di-on-kan aja, nggak di-starter. Bisa jalan nggak? Hah? Nggak bisa, ada mau gas sampai 2 jam pun nggak bisa jalan. Kecuali tuntun gitu. Caranya gimana bisa jalan? Starter. Nah kita juga, Anda dan saya diberi kunci, diberi iman. Kunci itu iman. Tapi imanmu mesti kamu gerakan, mesti starter. Dan bagaimana starternya? Starter keluar, suara. Kita juga sama. Bagaimana starter iman? Perkataanmu. Arahkan hidupmu dengan perkataan. Hanya di sini yang suka ngomel, suka bersumur-sumur, suka ngomong-ngomong yang negatif. Anda sedang mau melemahkan, sengaja melemahkan tubuhmu, melemahkan imanmu, melemahkan jiwamu. Tapi coba Anda lihat, Mbak aku khawatir, tidak ada tenaga. Makanya orang-orang yang kena COVID, yang di karantina itu ada satu hamba Tuhan, dia ngomong gini, perangan saya itu ketika saya mengalahkan ketakutan saya, hampir mati. Saya bisa nafas. Semakin takut, semakin sesak. Ini loh, Anda perlu kerjasama nih. Makanya dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Itu ngomong gini, tidak usah kamu bertempur. Ya, hai Yehuda dan Yerusalem. Tuhan suruh apa? Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Maksudnya apa? Anda disuruh masuk di dalam hadirat Tuhan. Isi hidupmu supaya jangan sampai kekhawatiran, ketakutan menggerakkan itu. Tapi biarlah imanmu yang menggerakkan kuasa Tuhan. Ya, makanya dikatakan janganlah kamu takut dan terkejut. Jadi bagian kita ini loh, tinggal jangan takut dan terkejut, maju. Hadapi itu. Jangan biarkan kenyataan menguasai hidupmu, perangi. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan kehidupan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai saya. Mau bekerja sama. Ya seringkali banyak anak Tuhan tuh nggak mau kerja sama. Lebih suka meresponi kenyataan. Lebih suka meladeni perkataan setan. Karena dia tuh mana Tuhan? Tuhan tuh ya bekerja sama orang-orang khusus. Kalau sama Pak Pendeta, itu betul. Pak Prayogo, iya. Kalau sama kamu, kamu tuh siapa? Iya, betul ya. Ya. Mulai muncul kecewa, ketakutan, kekhawatiran, sakit hati. Kenapa? Karena nggak mau kerjasama. Ayo, mari kita kerjasama. Kita mulai, Tuhan, aku mau kerjasama. Aku mau lakukan bagianku. Apa? Memperkatakan perkataan kehidupan. Menyembah, memuji Tuhan. Aku nggak mau peduli dengan kenyataan. Aku nggak mau lihat kenyataan. Aku mau lihat Tuhanku. Aku percaya Tuhanku yang menolong aku, menyelesaikannya bagiku dengan sempurna. Nah, itu. Ini Anda dan saya itu, ayo, mesti semangat. Jangan biarkan iblis itu melemahkan semangatmu dengan perkataan-perkataan bohong. Orang punya masalah itu pasti selesai. Tinggal waktu aja. Pertanyaannya selesainya bagaimana? Baik atau tidak?
Anda apa yang Anda butuhkan? Pekerjaan. Mungkin akhirnya Anda nganggur, tapi pasti ada pekerjaan. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin selamanya nganggur. Kalau orang mau cari. Cuma pertanyaannya, pekerjaan yang kamu peroleh itu sesuai nggak? Caranya gimana ya? Pandang sama Tuhan, berikan perkataan-perkataan yang baik buat hidup. Nah, caranya bagaimana? Percaya. Saya garis ini. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dalam bahasa terimalah nasihat dan kamu akan berhasil. Nah ini, Anda ini diberi nasihat melalui firman Tuhan. Percaya nggak? Anda percaya nggak kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan, berarti percaya pada apa? Firman-Nya. Mau nggak diperkatakan? Makanya kan, coba kata merenungkan itu dari kata bahasa asli hagah. Hagah itu apa? Tumur-tumur, memperkatakan, memikirkan. Mau nggak Anda memperkatakan firman dalam hidup? Tuhan kekuatanku, Tuhan kemenanganku, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia memberi aku kekuatan. Kemurahan Tuhan membuat aku besar. Perisai keselamatanmu kau berikan kepadaku. Dengan bersama Tuhan aku berani melompat di tembok. Bersama dengan Tuhan aku melakukan perbuatan-perbuatan yang perkasa. Tuhan yang menjamin masa depanku. Aku punya hari depan yang penuh harapan. Aku tidak akan mengalami rancangan kecelakaan karena Tuhan besertaku. Rancangan Tuhan dalam hidupku rancangan damai sejahtera. Walaupun mungkin kenyataan mana kenyataan, aku percaya rancangan Tuhan rancangan damai sejahtera. Tidak ada namanya kesalahan di dalam Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segala yang jahat menjadi baik. Amin. 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 Harus semangat. Amin. Gitu. Jangan satu orang aja. Respon nih gitu. Kamu punya suami, kamu mesti berkati suamimu. Kamu punya istri, kamu berkati istrimu. Loh Pak, suamiku nakal memang. Berkati dalam doa-doamu. Jangan Anda memang suamimu begitu Pak. Nggak ada harapan. Loh jangan ngomong gitu. Buang, kamu mesti pandang. Makanya lihat, Tuhan ngomong gini, kalau kamu berdoa, percayalah kalau kamu sudah terima, maka doamu itu akan diberikan. Jadi ketika kamu berdoa, percaya bahwa Tuhan sudah jamah ini suami. Suamiku pasti berubah, istriku pasti berubah, anakku pasti berubah, orang tuaku pasti berubah. Percaya. Mulai apa? Bersyukur Tuhan, terima kasih. Ini loh, percaya. Saya tahu, saya percaya. Kalau saya ngomong percaya, ini pekerjaan yang paling sulit. Betul. Kenapa? Peperangan itu capek di sini. Untuk percaya Yesus tuh, untuk menyerahkan hidupnya dan di taman Getsemani sampai apa? Tetesan ini peluhnya ini sampai seperti tetesan darah. Karena memang nggak mudah. Untuk percaya itu perjalanan. Ke sana itu, ini dari sini ke sana itu perjalanan. Dan ini semua perkataan kehidupan. Perkataan kehidupan itu versusnya dengan apa? Dengan perkataan kenyataan. Melawan siapa? Dirimu sendiri. Sangkal diri pikul salib di sini. Contoh kamu disakiti. Ini disakiti ini. Perkataan kehidupan Pak, aku ngampuni, aku berkati. Oke, berhasil. Sakiti dengan orang yang sama. Mulai, ngapain kamu ngampuni? Orang kayak gitu tidak ampuni. Kamu tidak ampuni, masih tetap berbuat hal lagi yang sama. Ngapain diampuni? Rugi kamu. Tapi ngomong, aku mau ngampuni, aku ampuni orang itu, aku mau memberkati orang itu, aku mau berdamai. Lagi, aku ngampuni temenmu, percuma.
Nggak bisa, orang kayak gitu tuh nggak bisa berubah. Kamu ampun percuma. Tapi ngomongin, aku mau ngampun, aku mau berikan, maju. Sampai pada titik itu. Dan setiap langkahmu di sini, ini iblis bekerja. Sekarang kamu mau pilih yang mana? Perkataan iblis atau perkataan Tuhan? Terus setiap langkah iblis itu bekerja menebarkan namanya kebohongan. Terus untuk supaya kamu jangan sampai ke sana, supaya kamu jalan di tempat. Makanya banyak anak Tuhan itu jalan di tempat, nggak sampai ke situ. Loh, kenapa Tuhan begini? Kamu jangan di tempat. Karena ini loh. Coba selanjutnya. Memuji menyembah Tuhan dengan pakaian kudus dalam rumah kekudusan. Jadi mulutmu berkata percaya, hatimu itu tidak. Kamu nggak mau hidup kudus. Loh, kenapa? Aku kok nggak sampai ke sana? Karena kamu nggak mau benar. Aku ngampuni, tapi sikapmu sama orang yang nyakiti kamu benci. Mulut ngampuni, sikapmu tidak ngampuni. Akhirnya jadi di tempat. Kamu aku percaya Tuhan, tapi masih mengandalkan yang lain. Ini loh, makanya Tuhan ngomong gini, menyanyi nyanyian Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus, dalam bahasa dalam literal, yang sungguh-sungguh akan menyanyi bagi Tuhan dan yang sungguh-sungguh akan memuji dalam kemuliaan kekudusan. Jadi kekudusan itu sangat penting di sini. Kadang-kadang orang gini, aku percaya sama Tuhan, aku berserah sama Tuhan, tapi masih cari pertolongan yang lain. Nggak mau hidup kudus. Disuruh baca Alkitab tak mau. Disuruh untuk hidup benar tak mau. Akhirnya dia jalan di tempat. Mana Tuhan katanya hebat, aku buktinya sudah memuji, sudah ngomong yang baik. Buktinya kamu tetap begini. Karena kamu nggak mau hidup kudus. Jadi Tuhan itu mesti plus dengan kekudusan. Kenapa? Aku sudah baca Alkitab, aku sudah memuji menyembah Tuhan. Tapi kenapa aku kok nggak sampai ke sana? Karena kamu nggak mau hidup kudus. Karena kamu masih mengandalkan yang lain. Karena kamu nggak percaya secara sepenuhnya kepada Tuhan. Mulutmu yang ngomong percaya Tuhan, pikiranmu tidak percaya, bimbang. Dan itu seperti orang yang jalan di tempat. Tuhan baik, Tuhan dahsyat jalan di tempat. Tapi pikiranmu nggak setuju dengan itu. Hatimu nggak setuju. Banyak orang Kristen itu seperti itu. Makanya dia nggak ngalami apa-apa, jalan di tempat. Jadi kita ini mesti harus juga mau kemuliaan kekudusan. Anda harus mau hidup benar dalam pakaian kudus. Makanya orang itu kalau dia nggak mau kudus, dia nggak mengalami. Dia harus mau kudus. Itu syarat. Makanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam pakaian kudus. Sehingga ketika kamu memuji menyembah Tuhan, iblis itu bungkam. Kenapa iblis itu menertawakan kita? Karena kamu nggak puas. Waktu kamu ngomong Tuhan baik, Tuhan dahsyat, iblis hahaha. Kenapa? Karena dia berpikir, kamu ngomong Tuhan baik, Tuhan dahsyat, tapi hidupmu nggak sesuai. Iblis tepuk tangan, ngomong terus, tak apa, ngomong terus. Kenapa? Karena iblis tahu kamu nggak sesuai. Kamu ngomong kamu dahsyat, tapi buktinya kamu khawatir. Nah, seringkali kita ini tidak mau benar. Makanya ngalahkan ini. Apa yang waktu bangsa Israel dan Yosua maju. Berarti bicara tindakan, sikap.
Mau putus? Kalau percaya ya kamu mesti bersikap sebagai orang percaya. Kamu nggak boleh nanggepin dengan kenyataan-kenyataan. Wah nanti kamu nggak ada jalan gini-gini loh. Aku percaya. Tetap lakukan yang terbaik. Kalau kamu mesti harus ngampuni, aku ampuni. Karena aku percaya Allahku dahsyat. Jadi kita berani untuk melepaskan segala yang namanya kita andalkan. Kamu hanya ucapin, aku mengandalkannya satu-satunya yaitu Tuhanku Yesus Kristus. Cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Nah ini percayanya dinyatakan dengan pakaian kudus. Makanya Anda dan saya istimewa dalam hal hati. Kalau ada kecewa, sakit hati, beres. Firman ngomongin, hendaklah kamu saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yang amin satu. Besar. Tapi ya syaratnya satu, mesti sembuh. Sembuh apanya? Batinmu nih, hatimu mesti kudus. Makanya seringkali banyak orang, kenapa saya nggak merasakan kuasa Tuhan? Hidup nggak kudus. Kamu nggak mau benar. Karena kalau hatimu nggak benar, tak mungkin kamu bisa mengucapkan perkataan-perkataan kehidupan. Hatimu jahat, ucapannya jahat. Nggak mungkin kamu bisa mengucap perkataan kehidupan, memberkati hidupmu sendiri pun nggak mungkin bisa. Karena hatimu kotor. Dari hati muncul perkataan-perkataan. Mulutmu yang kamu keluarkan dari hati. Makanya harus kudus. Di situ kudus ini penting. Ya. Makanya ucapan perkataan Anda di dalam kekudusan adalah nyanyian yang membuat Tuhan bertindak bagi kita. Jadi ketika Anda mau benar di hadapan Tuhan, ketika Anda mau Allahku dahsyat, itu sebuah nyanyian untuk membuat Tuhan bergerak di dalam hidup kita. Kayak Tuhan bergerak di dalam kekudusannya. Nah, ada mesti satu gelombang dengan Tuhan. Apa gelombangnya? Kudus. Ya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Di sini Tuhan berperan. Tuhan berperan. Jadi kita ini perlu yang namanya ini hatimu benar supaya satu gelombang. Sehingga ketika kita bersorak, kita memuji Tuhan, kuasa itu bekerja, Tuhan itu bertindak bagi kita. Saya percaya, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita bersorak-sorai bagi Tuhan, ada kuasa yang dahsyat yang mengalir. Nah di situ, ketika engkau itu benar di hadapan Tuhan, ketika engkau bersorak bagi Tuhan, waduh, maka Tuhan itu membuka pintu gerbang surga. Dia bertindak dengan para malaikat seperti Yosafat. Waktu mereka bersorak-sorak, yang terjadi apa? Tuhan membuat penghadangan sehingga Tuhan berperang bagi mereka. Ketika mereka tiba, mereka tinggal jarah. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau Tuhan sudah berperang, kamu tinggal nikmati. Kamu akan menikmati hasil dari apa yang Tuhan lakukan bagi hidupmu. Syaratnya satu, mau memuji menyembah, mau benar. Kamu akan nikmati panjang hidupmu, setiap harimu kamu akan nikmati berkat Tuhan. Kamu akan bisa bersyukur. Kamu akan puas. Kamu akan melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan di dalam penderitaanmu. Kamu akan melihat itu.
Tapi kalau hatimu nggak benar, maka perkataan-perkataan yang kamu keluarkan juga nggak benar. Maka yang terjadi adalah kekalahan demi kekalahan dalam hidup. Makanya orang tidak bisa bersyukur, orang tidak bisa untuk bersuka cita. Mulutnya terus ngomel, sumut-sumut, ngomongnya nggak baik. Kenapa? Hatinya nggak baik. Hatinya nggak baik, mau mengucap perkataan kehidupan nggak mungkin. Nah ini slide selanjutnya. Engkau yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dia bersemayam di atas puji-pujian kita. Ketika kalau dia bersemayam, ya, Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya dengan dahsyatnya, apa? Ada kuasa dalam pujian. Terus yang menghancurkan apa? Lupa saya. Itu kan nyanyian itu kan dari Mazmur. Jadi ada kuasa pujian yang akan menghancurkan kuasa musuh. Ini saya percaya segala sesuatu dalam hidupmu, masalah pergumulan itu, iblis itu selalu mengambil kesempatan di situ. Ingat, dia ingin memperparah. Iblis itu berusaha untuk menebarkan kebohongan untuk supaya dia bisa memperparah kondisi keadaanmu, sehingga kamu menjauh dari Tuhan, sehingga kamu kehilangan keselamatan. Makanya dalam hidup kita, coba Anda perhatikan, seringkali seperti mendadak tiba-tiba. Nah, ini kalau respon kita salah, kita akan melihat semakin sesuatu semakin kok hidupku kok begini. Karena Anda digiring ke dalam ketakutan dan permasalahan dalam hidup, digiring terus di dalam kekecewaanmu. Makanya masalah itu selalu tiba-tiba. Dan ketika masalah tiba-tiba, iblis itu selalu masuk ke dalamnya untuk mengobrak-abrik. Nah itu hatimu mesti benar. Kedua, kamu mesti memperkatakan kehidupan. Saya rindu ini supaya Anda dan saya ini, ayo berjuang. Jangan biarkan iblis itu, Tuhan memberikan kita masalah untuk kebaikan kita. Jangan biarkan iblis merusak. Iblis ingin merusak dengan membuat hatimu kecewa, hatimu patah hati, tidak semangat, takut, khawatir, tawar. Iblis ingin berusaha untuk merusak di situ. Ingin merusak pekerjaan tangan Tuhan. Tapi ingat, kamu punya Tuhan yang besar. Jangan biarkan kita setuju dengan iblis. Kita mesti setuju dengan Tuhan bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup. Amin. Tuhan tidak pernah mencelakakan. Rancangannya selalu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan bisa mengubah segala rekan-rekan jahat menjadi yang baik. Ini yang kita mesti harus terus ucapkan dalam hidup kita, supaya hatimu itu jangan sampai kecewa. Kalau kamu kecewa, kamu sakit hati, kamu mesti ngampuni. Mari kita belajar di sini. Saya mau undang pemain musik.